Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang ke-1. Baik, kita mulai. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Nah, di sini ada bacaan dengan judul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh sebagai warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kebebasan memilih dan membentuk serta menjalankan agama kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Baik, nah sekarang ada tugas pertama kamu. Nah sebelum kamu melakukan tugas pertama, di sini ada petunjuk untuk mengerjakan tugas pertama, yaitu silakan dengarkan ya. Teks yang telah disajikan di atas merupakan menjadi teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf dan setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan. Tugas pertama kamu adalah mencari kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf dari bacaan yang tadi ya. Ini sebagai contoh, yang pertama adalah paragraf pertama, ternyata kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia, banyak bentuknya, gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Kamu mencari paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, paragraf keempat apa, dan paragraf kelima apa. Kalimat utama dan gagasan utamanya itu adalah tugas pertama kamu. Oke, kita lanjut. Nah, tugas yang selanjutnya adalah kamu mencari hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berarti kamu boleh mencari di Google, atau kamu kalau punya buku undang-undang silakan kamu buka buku undang-undangnya. Nah, di sini ada
11 hak-hak warga negara Indonesia. Salah satunya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu pasal 27 ayat 1. Nah, kamu tinggal mencari 10 lagi pasal yang mengenai hak-hak yang telah ditulis ini nih ya. Jadi mendapat pekerjaan dan perlindungan yang lain itu pasal berapa ya, kamu cari di Google boleh, atau kamu kalau yang punya itu di buku undang-undang yang sudah diamandemen. Itu adalah tugas yang kedua kamu. Lalu jangan lupa juga setelah kamu menulis pasal-pasalnya, kamu juga tulis kesimpulannya. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilaku mencerminkan sifat tanah air, membina persatuan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Nah, termasuk tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir, yaitu sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu sikap pertama cinta tanah air, lalu membina persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga adalah berkorban. Nah, perilakunya, salah satu perilaku cinta tanah air adalah melestarikan budaya bangsa. Kamu cari lagi 2 lagi perilaku. Begitu juga membina persatuan kesatuan, kamu cari 3 perilakunya. Kamu cari 3 perilakunya. Itu adalah tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran kali ini. Baik, sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama, judul, dan tanggal agar Bapak gampang mengkoreksi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.